oligopoli beberapa penjual, pembelinya banyak, gitu ya. Nah, aku mau tanya dong, kalau ngelihat ke sini, Pertamina pernah ngalamin bentuk pasar yang mana aja? Aku tanya dulu sama kalian. Monopoli, Terus, oligopoli, terus, apa lagi? Monopoli, iya. Sebelum oligopoli ada duopoli. Cuman iya, duopolinya waktu itu dia cuman sama siapa? Pertama kali sama perusahaan Shell, masuk sebelum yang Sama lain. Shell, Bu. Shell Bu. Shell, jadi monopol. Jadi Sama Shell. Mm-mm. Jadi Pertamina pernah mengalami kondisi jadi monopoli, pernah mengalami kondisi jadi duopoli, pernah mengalami kondisi sekarang ada di posisi oligopoli gitu ya. Nah, di antara pengusaha-pengusaha ada di dalam sini itu ada satu collision. Jadi intinya collision itu apa sih? Ada satu ikatan di mana mereka tidak boleh yang dibilang price cannibalism, market cannibalism itu nggak boleh. Misalnya Pertamina bilang BBM saya paling bagus di antara semuanya, itu nggak boleh. Shell bilang enggak, Pertamina kualitasnya di bawah kita, itu juga nggak boleh. Shell waktu itu juga pernah dapat teguran ketika dia menawarkan harga yang seperti saya bilang kualitasnya hampir sama dengan Pertamax yang 92, tapi harganya harga Pertalite. Maka Pertamina langsung menegur kepada Shell karena yang ditakutkan terjadi yang dibilang dengan price cannibalism. Oke, nah nggak ada ikatan antara pengusaha. Jadi masing-masing pengusaha itu punya kebijakan sendiri ya. Contohnya masing-masing bisa menentukan berapa harga dan dengan kualitas seperti apa. Akibatnya ini pernah terjadi yang dibilang perang harga. Jadi antara yang satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berusaha mendapatkan harga yang paling minimais supaya em, konsumennya lari ke mereka gitu ya. Nah, sebenarnya perang harga di sini itu bisa terjadi kalau misalnya kita punya biaya produksi yang murah, sehingga kita bisa berkompetisi dengan perang harga tersebut. Oke. Kemudian dikatakan lagi produk dalam oligopoli itu homogen. Iya, homogen dalam arti kalau oligopoli murni dia akan homogen. Tapi di setiap pengusaha ini juga dia harus melihat dulu bagaimana kondisi perang harga yang terjadi. Kalau produksi yang dihasilkan tidak homogen atau beda-beda, maka perusahaan yang turut dalam perang harga tersebut hanya bisa meminimize cost sebenarnya ketika pay sama dengan reference cost. Idealnya di situ. Harganya turunnya sampai di situ aja ya. Karena kalau turun lebih dari itu berarti dia loss. Seperti itu ya. Nah sekarang selain BBM gitu ya, ada nggak sih jenis produk lain yang masuk ke dalam struktur oligopoli? Kalau rokok Ibu, Ada nggak jenis produk yang masuk ke dalam sektor oligopoli selain yang si BBM ini? kalau rokok Ibu, Rokok oligopoli ya. Rokok juga ada beberapa ya kalau yang lokal. Selain itu, Penerbangan, Ibu. yes, penerbangan ini cuma ada apa kali ya. Terus kemudian kerannya dibuka, maka otomatis masuk Lion, terus ada Citylink, terus ada yang lain-lain di situ. Nah, kalau handphone masuknya ke monopolistic competition atau oligopoli? Kemarin sempat dibahas tuh minggu lalu. Kayak motor, itu masuknya ke monopolistic competition atau oligopoli? oligopoli Bu. Yakin. Kalau oligopoli itu produknya benar-benar sama. Kalau handphone itu kan ada fitur masing-masing ya. Ya sih, kamu beli handphone A karena fiturnya lebih lengkap dibanding handphone B gitu bukan? Iya Iya, Ibu. Ibu. Ya, jadi dia lebih ke monopolistic competition. Nah, perusahaan oligopoli ini dia menggabungkan diri menjadi sebuah perusahaan besar, contohnya kartel.
Kartel ini bisa dikatakan perusahaan monopoli murni karena anggotanya adalah perusahaan-perusahaan si oligopoli tersebut. Nah, dilihat dari perusahaan monopoli, maka prinsip kartel juga sama. Dia akan menghitung profit itu bukan di saat keseimbangan pasar, dia akan menghitung di saat MR sama dengan MC. Itu syarat profit maksimum. Sehingga dalam kondisi tersebut, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Tapi dengan persyaratan kuotanya jangan dilanggar. Itu dari kartel ya di sini. Jadi harga penjualan kartel itu merupakan harga penjualan dari si perusahaan oligopoli tersebut. Kembali lagi, yang harus dijaga adalah kuantitasnya. Ketika kuantitas diberikan berlebih, maka otomatis akan jadi oversupply. Kalau oversupply terjadi, maka harga akan mengalami penurunan. Nah, ini yang tadi kita bilang. Jadi gimana dong caranya? Caranya MRK itu adalah marginal revenue si perusahaan kartel. Maka sama dengan MC dari perusahaan satu, MC dari perusahaan dua, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga profitnya, ini sebenarnya simbol dari profit ya. Profitnya adalah profit perusahaan kartel itu adalah profit dari perusahaan satu, profit dari perusahaan dua, profit dari perusahaan tiga, seperti itu. Berarti kuantitasnya Bu? Iya, kuantitasnya pun secara total kita bisa hitung. Yang merupakan penjumlahan dari kuantitas perusahaan satu, perusahaan dua, dan perusahaan tiga. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Apakah semua perusahaan yang ada di kartel pasti untung secara penuh? Apakah iya semuanya dapat keuntungan maksimum? Ya enggak juga gitu ya. Tidak selalu perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oke, Indonesia gimana? Apakah Indonesia juga masuk ke dalam kartel? Ya, Indonesia masuk ke dalam kartel, yaitu OPEC. Semua negara yang masuk ke dalam OPEC, dia bisa menentukan harga sesuai dengan kesepakatan kartel. Sama kayak tadi, berarti Indonesia boleh menentukan harga di atas harga pasar, tapi ketentuannya jangan melanggar dari batas kuota ini. Oke, kalau gitu perusahaan ini ada nggak di dalam bentuk struktur pasar persaingan sempurna? Ya enggak, perusahaan ini adalah perusahaan gabungan dari kondisi yang gitu ya. Nah, di dalam hal ini perusahaan yang menjadi pemimpin utama sebagai market leader, perusahaan terbesar, perusahaan itu yang sering sekali dijadikan pemimpin di sini karena perusahaan tersebut memiliki produksi yang besar tersebut pun tanpa disadari akan membuat perusahaan butuh promosi, butuh iklan. Pertalite, Bu. Hmm? Pertalite, Pertalite berarti Pertamina ya, Gak? betul. Balkis? Balkis ada nggak nih? Balkis nggak ada? Nah, ketahuan deh. Dian? Saya pakai Pertamax Turbo, Ibu. Tapi yang dari Shell, yang V-Power. Pipawa. Balkis nggak ada. Eka? Kalau kalau saya Bu di sini nggak punya motor, tapi kalau di rumah ayah sukanya pakai Pertama. Pertama. Oke. Kadang juga Pertalite sih Bu. Ya, saya ulang dari mulai ya. Af, tadi yang udah jawab tuh setahu aku harga ya, Gak? Iya, Bu. Harga milih Pertalite kenapa, Gak? Milih Pertalite karena lebih ini sih, Bu, lebih murah dibanding Pertamax. Yang lebih murah. Oke. Dari kualitas itunya gimana, Gak? Kualitas sehari-hari.
pemakaian memuaskan atau enggak dan lain-lain gitu loh, Gak? Oh, kalau Pertalite kalau biasa aja sih Bu, normal-normal aja. Cuman kalau memang kalau dibanding sama Pertamax, kualitasnya lebih bagus Pertamax sih Bu. Oke. Tadi yang jawab Shell siapa? Saya Ibu Dian. Kenapa? Saya pakai Shell yang 95 karena cc saya kan 160. Jadi ngikutin kemampuan mesin motor saya. Jadi kalau misalkan pakai yang Pertalite, tarikannya berat. Kalau misalkan pakai yang Pertamax jadi enteng, Bu. Oh gitu. Oke, sekarang tadi Dian yang milih eh Pertalite ya? Dian yang itu ya. Balkis ya tadi ya yang jawab ya. Oke, aku lanjut ya. Eka milih apa, Kak? Pertama Ibu, Why? karena kalau ini kan ada kan Bu yang milih, soalnya kalau saya di sini nggak pakai motor. Kalau Hmm. menurut saya itu pakai Pertamax itu ya memang harganya mahal, tapi kalau buat motor itu bagus sih Bu. Oh gitu. Baiknya Oke. bagus, soalnya terus ini juga memuaskan kalau kata ayah. Jadi walaupun harganya lebih mahal daripada Pertalite, tapi apa namanya kualitasnya nggak usah diraguin lagi. Oke. Dian, Farhan apa ya Farhan? Iya Bu, saya Bu, Farhan milih apa? saya pakai Supercell Kenapa? karena Super itu kan RON-nya 92 setara di eh, Pertamax kalau di Pertamina. Jadi, tapi karena saya milih Shell ya mungkin lebih pelayanannya lebih oke aja sih dibanding Pelayanan Pertamina. lebih oke ya. Oke, Iya. aku ambil nih pelayanan lebih oke. Vika, Vika Ada ada. Ibu. Ada Ibu. Vika pakai apa? Saya pakai Super Shell, Bu. Kenapa? Lebih Super tuh bagus berarti yang daripada 9 berapa tuh ya? yang Sembilan tadi puluh. sama kayak Farhan, Bu. Oh, oke. Oke. Alasannya? Lebih bagus daripada Pertamina, Bu. Lebih bagus daripada Pertamina. Oke. Isaura. Ada ibu saya pakai BP yang 92. Nah, beda lagi nih. Kenapa BP? Eh, karena mama kan juga pakai BP ya. Terus menurut saya BP tuh oke Bu. Kayak tarikannya jadi lebih enak. Terus juga kalau BP itu eh, ada Oh, aplikasinya gitu loh Bu. Jadi nanti kalau misalkan itu bisa dapat poin. oke ya. Oke, sekarang Khairullah Halfi. Ya, apa? Ya Bu, hmm. Apa? Saya mau makainya Pertalite Bu. Pertalite. Pertimbangannya Ya, murah, ekonomis. ya benar lebih murah. Good. Oke. Naomi? Saya ibu Hmm. pakai Pertalite ibu Kenapa karena Naomi? harganya lebih terjangkau bu. Hmm. Oke, Nilam? Iya Ibu, saya jujur nggak tahu keluarga saya pakai apa, cuman seharusnya Pertamina. Kayaknya karena dulu tuh kan kayak Shell tuh jarang ya Bu, udah Hmm. kayak dalam Pertamina dari dulu gitu loh Bu. Jadi Hmm. kayak ya udah Pertamina aja kayak gitu. Hmm. Oke. Yang jawab Pertalite. Aku bilang yang jawab Pertalite ya. Kalau misalnya Shell, BP, Vivo gitu ya, mengeluarkan kualitas yang lebih bagus dari Pertalite, tapi harganya harga Pertalite, kalian masih pakai Pertalite nggak? Enggak Bu, jelas. Udah ibu. Nggak kan? Berarti kita bikin summary-nya ya mengenai kasus si BBM ini. BBM dipilih, kita tidak mempunyai pilihan ketika harga menjadi satu-satunya faktor utama dalam menentukan pembelian kita. Ya atau enggak? Iya. Ya Bu. Ya, misalnya kita terkendala dengan harga. Kita nggak bisa pakai harga yang mahal, berarti mau tidak mau kita akan pakai BBM dengan yang mungkin quote and quote kata orang sekarang kualitasnya tidak sebaik dulu. Gitu ya. Oke. Yang kedua, ketika harga tidak menjadi satu concern utama, maka BBM yang dipilih adalah BBM yang sesuai dengan eh gimana ya? Sesuai dengan kesukaannya kalian gitu loh. Dalam arti
Saya pilih BP, Bu, karena BP pakai aplikasi. Saya pilih Shell, Bu, karena Shell servisnya memuaskan. Gitu bukan? Iya, Ya, betul, Ibu. Iya, betul. ketika saya pilih, saya tetap pilih Pertamax, Bu. Walaupun mungkin harga sama. Cuman mungkin pertimbangannya salah satunya adalah pom bensinnya lebih ada di mana-mana. Gitu nggak? Iya, Ibu. Nah, Betul, itu Bu. ya. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya, orang yang ada di struktur pasar oligopoli, ketika dia sudah tidak bisa bersaing di harga, karena harga sudah bukan menjadi isu utama, maka mau tidak mau, dia akan bersaing di fasilitas. Dia akan bersaing di pelayanan. Gitu bukan? Iya, Ibu. Iya, betul, Ibu. Iya, Bu, Ah, betul. Itu kesimpulan yang harus kamu ambil. Tahu Vivo nggak? Tahu, Tahu, Ibu. Ibu. Kenapa nggak milih Vivo? Karena itunya jarang, Bu. Karena Vivo belum ada aplikasinya, Bu. Jadi kalau Karena kita Vivo membernya, jadi membernya sayang gitu loh, Bu, kalau misalkan belum ada aplikasinya. Terus tempatnya juga jarang, Ibu. Saya cuma tahu yang ada di Grogol doang, yang dekat Grogol. Iya, Ibu. Di Bekasi jarang ada Vivo, Ibu. Hmm. Iya, jangkauannya tuh. Dan saya kasih tahu sama punya Vivo. Padahal Shell itu subsidi bensinnya dari Vivo. Bukan subsidi, yang ngedistribusin bensin, yang supplier bensin Oh, itu Vivo. Itu. Cuman Vivo tahu bahwa dia tidak bisa main di tengah kota nih. Jadi dia berusaha main di daerah pinggiran dulu, tapi dia main di yang tadi aku bilang supplier yang dari Vivo itu, suppliernya Shell itu, ownernya atau si supplier utamanya itu adalah owner dari Vivo. Jadi kesimpulannya atau ya satu holding lah ya sama Vivo. Sehingga sebenarnya Vivo nggak ada masalah. Ketika misalnya Vivo pun mungkin belum dikenal sama kalian. Ngerti nggak? Karena minimal omsetnya penjualan dia tetap naik walaupun harus melalui si Shell dan lain-lain. Paham? Paham, Ibu. Ini contoh oligopoli juga nih semen nih. Semen coba dilihat nih. Ada semen 3 roda, ada semen apa lagi nih? Holcim, ada Andalas, ada dan lain-lain. Yang jualan juga nggak banyak di sini. Indosemen. Nah, cirinya tadi udah dibilang ya, ada berapa penjual, barangnya homogen, tapi tadi dibilang homogennya bisa beda ya, beda dari sel pelayanan, beda dari kandungan, terus kemudian sulit nggak masuk ke dalam pasar? Sulit lah. Ini yang ada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan yang investasinya harus besar. Kayak tadi bensin, kayak sekarang semen, itu perusahaan-perusahaan besar gitu. Terus butuh peran iklan nggak? Tadi aku bilang, iya Bu, soalnya nggak ada aplikasi Bu. Iya, soalnya gini Bu. Berarti iklan berpengaruh nggak di situ? Semakin kalian dapat dapat iklan, maka semakin kalian dikenal sama pelanggan kalian kan? Gitu kan? Iya nggak? iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Harga jualnya mudah berubah nggak? Enggak, lihat aja tuh Pertamina. Kalau mengasih kebijakan harga naik turun tuh sulit sekali sebenarnya. Dan satu lagi, ketika Pertamina hanya ada satu-satunya penjual, Pertamina nggak pernah ngeluarin kebijakan kayak sekarang nurunin harga. Nggak pernah. Begitu dia punya kompetitor, begitu kompetitor bisa ngasih harga lebih murah, baru Pertamina suka mengeluarkan kebijakan menurunkan harga Rp500 ke Rp1.000 ke seperti itu. Oke? Terakhir, pasti ada satu market leader. Contohnya kalau di BBM ya mau tidak mau ya kita harus mengakui Pertamina karena Pertamina juga milik pemerintah. Jadi orang nggak bisa ngasih harga terlalu jauh dari Pertamina. Oke, nextnya. Nih, kalau oligopoli tadi contohnya tadi tuh bensin, semen tuh oligopoli. Tapi kalau oligopoli finansial itu bisa yang dibilang pasar mobil, sepeda motor, gitu ya. Nah ini jadi agak tipis nih antara si oligopoli dengan monopolisi competition.
Karena kalau kita bicara sepeda motor, kita kemarin sudah mengkategorikan si produk tersebut ada di dalam kondisi monopolistic competition. Nextnya, apa sih keuntungan atau benefit dari pasar oligopoli? Satu, pembeli bebas dong untuk milih mau yang mana. Dua, dia harus melakukan R&D. Tiga, harus melihat dari konsumen puas atau enggak. Empat, adanya penerapan teknologi baru. Satu yang digaungkan sama Vivo sekarang ini adalah ketika dia memiliki program CSR. Contohnya, ketika dia bangun satu pom bensin, maka karyawan yang dipekerjakan di sana adalah karyawan yang tinggal di daerah sana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kedua, biasanya banyak sekali mereka tidak membeli tanah. Yang dia lakukan hanya sewa bangun. Dia sewa, terus dia bangun. Nah, si perusahaan si ownernya yang memiliki tanah, berarti dia dapat keuntungan dari sewa, dan dapat keuntungan setelah itu dia punya bangunan. Jadi CSR-nya banyak dilakukan oleh si pom bensin, contohnya yang tadi aku bilang Vivo ya. Nextnya lagi. Kalau misalnya ada persaingan di mana di sini adanya kerjasama antara oligopoli sehingga bersaingnya menjadi kurang, itu pasti akan ada pemborosan biaya produksi. Terus kemudian juga misalnya ketika kamu masuk sulit ditembus atau dimasukkan perusahaan baru. Itu terjadi dari Pertamina ke Shell. Shell sulit sekali sebenarnya untuk mengambil hatinya Pertamina. Hatinya masyarakat untuk membeli produk Shell. Shell sekarang baru menjadi sangat dicari orang ketika Pertamina mengalami trust issue bahwa Pertamax mereka kualitasnya Pertalite. Shell hampir tadinya tutup karena memang overcost atau biaya mereka di sini terlalu besar dibanding income-nya. Tapi sekarang Shell mendapatkan keuntungan dari transisi itu. Sehingga dikatakan, kalau misalnya kamu nggak kuat berkembang di sana, maka akan terjadi yang dibilang sulit masuk ke dalam perusahaan baru dan bisa berkembang menjadi sebuah perusahaan monopoli. Kalau kamu ditanya cirinya ya ini. Ada perusahaan yang dominan, tadi ya kita bilang selalu harus ada perusahaan dominannya. Kemudian ada satu perusahaan yang harus ada produk yang harus distandarisasi. Kemudian juga ada kita bilang tadi price leadership karena si perusahaan-perusahaan besar menentukan harga. Kemudian akan sulit untuk masuk ke dalam pasar karena ada teknologi dan kemudian ada persaingan non harga tadi yang aku bilang. Dan di mana bisa mengarah kepada perang harga. Kok bisa sih oligopoli ada pemusatan? Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang besar sekali perusahaannya, tapi kemudian ada perusahaan yang punya kekuatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan misalnya tadi perang harga dan lain-lain. Sehingga kadangkala ada yang kita bilang center dari oligopoli, jika skala proekonomis yang ada dalam produksi hanya di dalam skala produksi barang-barang tertentu, kemudian siklus bisnisnya itu dia menyingkirkan. Jadi akibat bisnisnya besar, sehingga industri-industri skala kecil tersingkir. Itu tadi saya sudah katakan kondisi yang kita alamin dari Shell. Kemudian ada yang dibilang keuntungan kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini bergabung, berarti kan persaingan antar mereka menjadi berkurang. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanya dulu? Tidak ada Ibu. Ibu. Oke. Ini kita bilang dengan Kinkert demand curve. Harusnya harga di sini. Udah? Maka keseimbangannya ini. Tiba-tiba perusahaan kedua menaikkan harga sampai P2. Kelihatan nggak nih P2? Kelihatan? Kelihatan Ibu. Oke.
Kalau P2 berarti kuantitasnya dia sampai berapa? Kalau naiknya ke P2 berarti harapan dia kuantitas dia turun sampai di mana? A1 apa 2? P2 ya. A2 Ibu. A2. Tapi yang ada di perusahaan oligopoli ini, mereka ada ketentuan. Kalau satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan ikut menaikkan harga. Kenapa? Karena harapannya dia, kalau saya ikut naikin harga, berarti konsumennya nggak ke saya dong. Tapi kalau saya tidak ikut menaikkan harga, berarti orang-orang yang tadi mengalami harga naik bakal pindah ke dia nggak? Bisa jadi Ibu. Bener nggak? Iya, Paham maksud aku nggak? paham Ibu. Oke. Gimana Ibu? Boleh diulang? Jadi gini, saya nggak mau ikut naikin harga. Kalau saya ikut naikin harga, kan itu misalnya Pertamina naikin harga. Kalau Pertamina naikin harga, kira-kira konsumen Pertamina pindah nggak ke yang lain? Pindah. Ya, Bu. Pindah Bu. Pindah Ibu. Salah, iya kan? Makanya itu. Ketika Pertamina menaikkan harga, Sheila bilang, saya nggak mau ikut. Biar nanti Oh, konsumen itu lari ke kita. Gitu loh. Ngerti nggak? ngerti Bu, ngerti. Itu. Nah, itu yang terjadi di sini. Sementara asumsinya Pertamina, kalau gue naikin harga, Shell juga bakal ikut naikin harga. Paham nggak? Paham Bu. Paham Ibu. Jadi tadinya harapan dia turunnya cuma sampai di sini nih. Tapi karena Shell nggak ikut menaikkan harga, yang dia kira turunnya cuma sedikit, turunnya jadi banyak sampai di sini. Karena konsumen dari Pertamina pindah ke Shell. Udah paham atau belum? Paham Bu. Paham Ibu. Satu ya. Berarti kalau perusahaan menaikkan harga, konsumen lain, produsennya tidak akan ikut menaikkan harga. Nah, sekarang ada perusahaan lagi nih, namanya perusahaan satu. Saya pengen diskon. Saya pengen turunin harga. Turunin nih. Harapan dia, pada saat dia turunin sampai di sini, konsumennya naik sampai di sini. Oke? Kan kalau harga turun, kuantitas naik, dibeli. Benar nggak? Ya Bu. Ternyata di oligopoli, kalau satu produsen nurun harga, produsen lain ikut. Karena dikhawatirkan nasabahnya keangkat semua ke